Gudang Agen merupakan lokasi dari program Proyek Sosial Innofinance 2024 kami, yang berlokasi di pesisir Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung, Bandar Lampung. Banyak area di Kampung Gudang Agen yang terlihat kumuh dan kurang terawat. Masalah ini diakibatkan oleh kurangnya fasilitas dan infrastruktur, serta pengelolaan sampah yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan munculnya kesan jorok dan tidak nyaman untuk ditinggali. Masyarakat di kampung ini mayoritas masih bergantung pada pekerjaan sebagai nelayan. Namun, rendahnya pendapatan dan akses terbatas ke sumber daya membuat kondisi ekonomi mereka tidak stabil. Proyek sosial kami bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Kampung Gudang Agen dengan pendekatan partisipatif charity, memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam perencanaan dan pengembangan lingkungan mereka sendiri. Diharapkan kampung ini dapat bertransformasi menjadi tempat tinggal yang lebih layak dan berkelanjutan bagi masyarakat. Lalu, proyek yang kami usulkan yaitu Participatory Design Charity di Kampung Gudang Agen, Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Untuk masalahnya, yang pertama ada permukiman ilegal, yaitu pola kehidupan yang tidak sehat dan tidak layak, sarana-prasarana yang kurang baik, dan keindahan lingkungan tempat tinggalnya. Lalu yang kedua, adanya kurangnya pengetahuan, yaitu tentang rencana revitalisasi atau merancang kawasan rumah tinggalnya. Lalu yang ketiga, kesadaran tentang penataan kawasan, berupa kurangnya fasilitas sanitasi, tidak berfungsinya drainase, pengelolaan sampah yang belum optimal, kondisi fisik bangunan rumahnya yang kurang layak, dan rentan terhadap bencana. Usulan solusi yang akan dilakukan adalah dengan participatory design charity, yaitu dengan melibatkan masyarakatnya secara langsung. Untuk gambaran umum dari proyeknya yaitu yang pertama, inovasi yang akan dilakukan sebagai solusi dari permasalahan adalah membuat master plan perencanaan kampung kreatif berkelanjutan untuk kawasan RT 047 di Kampung Gudang Agen melalui proses Participatory Design Charity atau PDC. Lalu yang kedua, dalam proses PDC ini, komponen yang terpenting adalah keterlibatan perwakilan masyarakat setempat dalam kegiatan workshop desain bersama yang dilakukan secara intensif untuk mendapatkan sense of place dari masyarakat. Lalu yang ketiga, kegiatan PDC ini akan melibatkan tim mahasiswa pengusul sebagai fasilitator dan mentor bagi perwakilan masyarakat dalam workshop desain dengan pendekatan kolaboratif dan pemetaan kebutuhan. Lalu yang keempat, dalam perencanaan master plan digunakan alat bantu software desain 2 dimensi dan 3 dimensi untuk pelaksanaannya dengan dilengkapi visualisasi render dan virtual reality atau VR. Lalu yang kelima, biaya yang diperlukan untuk proyek ini mencapai Rp28.750.000. Untuk diagram alurnya, yang pertama ada persiapan awal, yaitu rapat koordinasi dengan perwakilan kelurahan atau ketua RT dan penduduk setempat. Lalu yang kedua ada survei, berupa identifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat. Lalu yang ketiga, sosialisasi dan pembentukan kelompok. Sosialisasi program kepada masyarakat di balai desa dan forum komunitas. Pembentukan kelompok partisipatif warga yang akan berperan aktif dalam proses revitalisasi. Lalu yang keempat, pelaksanaan charity. Di sesi desain charity pertama untuk merancang ide revitalisasi bersama masyarakat dengan fokus pada tata ruang dan fasilitas umum. Sesi kedua untuk pematangan desain, mencakup aspek teknis dan lingkungan. Lalu yang kelima, mendesain master plan. Mendesain master plan sesuai kebutuhan masyarakat dengan menerapkan konsep charity. Lalu yang keenam, ada evaluasi dan pengukuran dampak. Evaluasi dampak proyek melalui survei dan wawancara dengan warga untuk mengukur kepuasan dan dampak langsung. Lalu penyusunan laporan hasil implementasi dan dampak, serta penyusunan rencana keberlanjutan. Oke, jadi sekian penjelasan tentang Participatory Design Charity dari kami. Terima kasih.